3 pangkat 2-nya ada 10 ya kan. 3 pangkat 2 itu ada 9 tambah 1 alias 3 pangkat 2-nya ada 10. Nah, konsep seperti ini bisa kita terapkan di sini. Jadi di sini ada eksponensial sama ini nih. Apa ini pindah ke sini? Nah, ini adalah konsep pemfaktoran yang ada di aljabar di SMP ya. Karena si 2 pangkat 2 kan panjang banget ya. Bisa aja sih kalau rajin ya. Kalau rajin dan berusaha dengan susah payah ya 2 pangkat 22 dikurangi dengan 2 pangkat 20 21. Cuma hasil yang kita minta adalah perpangkatan juga ya. Udah kita coba. Nah, sekarang 2 pangkat 22 dengan 2 pangkat 21. 2 pangkat 22 bisa jadi 2 pangkat 21 ditambah gitu kan? Nah, 21 ditambah berapa supaya jadi 22? Pastinya 21 ditambah 1. Benar nggak? Apa kalau yang tadi saya contohin ke kanan sesuai dengan yang ini. 21 tambah 1 22, benar nggak? Benar. Benar. Terus gimana? Berarti di sini 2 pangkat berapa? Ayo kita ambil, kita sharing aja diskusi. Berarti 2 pangkat 21 tambah 1 kita pecah sesuai dengan yang sebelah sini nih. Sebelah sini. Kelihatan ya? 3 pangkat 2 tambah 2 berarti 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Loh, kenapa dikali? Karena dia pangkatnya ditambah. Berarti di sini 21 tambah 1 itu sama aja seperti 2 pangkat 2 pangkat 21 tambah 2 pangkat 1. Ditambah 2 pangkat kali 2 pangkat 1. Good. Oke, thank you. Siapa tadi itu? Dikali 2 pangkat 1. Oke. Tadi siapa namanya? Dua pangkat 21. Oke, sip. Saya share screen, share-nya screen semua ya, jadi nggak kelihatan. Sorry. Nanti mudah-mudahan ke depan nggak kayak gini. Oke, kita punya 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat 1, yang mana 2 pangkat 1 pastinya cuma 2, ya kan? 2. Berarti sama aja yang di sini 2 pangkat 21-nya ada 2, dikurang 2 pangkat 21-nya ada 1. Oke, make sense ya? Oke, sampai sini paham? Akmaludin, mungkin Akmaludin paham sampai sini? Iya. Oh iya, oke, ya lumayan lah ya. Oke, terus Fauzan, Fauzan nggak ada masalah ya? Aman. Kak, bisa diulang nggak, Kak? Yang mana? Bagian mana? Sok. Itu, yang ini. Yang mana? Yang apa? Mana? Ya, barusan. Oh, yang ini. Kecepatan. Oh, kecepatan. Sorry. Kecepatan. Oke. Bisa diulang nggak, Kak? Ya, bisa. Nyantai aja. Oke. Jadi ceritanya nih, tadi siapa yang ngomong? Sebut nama ya. Saya nggak lihat. Rian. Oke, Rian Fadilah. Oke, sip, thank you. Rian Fadilah. Nanti kalau mau ngomong sebut nama ya. 2 pangkat 22 dikurang 2 pangkat 21. Nah, ini si konsep ini nih secara logika adalah ya mau nggak mau kita uraikan berdasarkan aslinya. 2 pangkat 22 berapa sih? 2 pangkat 21 berapa sih? Tinggal dikurang. Logikanya kan begitu. Tetapi ribet ya, nggak mungkin UTBK kayak gitu. Nah, sehingga kita punya kita cek di sini cut. Nah, itu ya. Di situ 3 pangkat 4 ditambah 3 pangkat 2. Kalau kita nggak mau menguraikannya gimana dong gitu kan? Ya berarti kalau gitu di sini si 3 pangkat 4 yang mana pangkatnya lebih gede itu harus ngalah sama yang pangkatnya lebih kecil. Biasanya gitu ya, gede ngalah sama yang kecil. Nah, 3 pangkat 4 dengan 3 pangkat 2. Nah, si gede ini harus ngalah sama yang kecil. Dia uraikan si pangkat yang gede itu 4. Diuraikan jadi apa? Jadi penjumlahan. Ya, jadi penjumlahan. Ya, karena dia lebih gede kan. Supaya ketemu 2 di sini pangkatnya. Oh, berarti 2 tambah berapa supaya jadi 4? 2 tambah 2. Ya, sampai sini oke ya, Rian ya. Rian, halo? Ya. Oke, sip. Nah, terus kemudian si 3 pangkat 2 tambah 2 itu berdasarkan konsep eksponen adalah sifat eksponensial, bahwa ketika pangkatnya ditambah maka dia harus dipecahnya akan menjadi perkalian.
perkalian 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat berapa? 2 juga, karena dia 2 tambah 2. Oke, sampai sini ya. Nah, udah sama. Ada 3 pangkat 2, yang kiri ada 3 pangkat 2. Itu ibaratnya kayak apa? Kayak variabel X lah, gitu ya. Ini X dikali 3 pangkat 2. Di sini X dikali 1. Nah, ini saya tulis 1 biar ngeh ya, biar ngeh. Jadi si kotak kali 9 ditambah kotak kali 1. Atau bahasa gampangnya kita adalah 9 kotak, 9-nya harus di depan ya. 9 kotak ditambah 1 kotak. Jadi berapa kotak? Halo Rian, good? Ya udah masuk. Kakaknya, sorry Kak, barusan nge-lag. Oh, saya nge-lag ya? Oh, sorry. Oke. Maaf. Oke, berarti sampai 10 kotak nih nggak? Kayaknya saya nge-lag lagi ya? Iya Kak, nge-lag lagi. Saya mendengar bunyi-bunyian aneh tadi. Sorry. Saya lihat sinyalnya dulu bentar. Oke, aman. Oke, 2 pangkat. Udah oke belum? Tes. Masih sering putus-putus Kak. Oh, oke. Oke, sorry ya. Biasanya nggak kayak gini. Wifi-nya, oke, ya sudahlah. Oke, 22 ini Allahu Akbar, ya sudahlah. Kita tadi ulang, 22 kita rubah menjadi 21 tambah, ya pastinya 21 tambah 1. Maka kita pecah habis itu menjadi 2 pangkat 21 dikali 2 pangkat. Ya, yang kanan ya 2 pangkat 21 kali 1. Sehingga 2 pangkat 21 itu ibaratnya kayak variabel, kita namakan si kotak aja. Ya, ulang lagi, sehingga pertanyaan saya adalah 2 kotak dikurang 1 kotak menjadi berapa kotak? Sok, sebut, Rian. Nge-lag Kak, sorry. Apa tadi? Ya, 2 kotak dikurang 1 kotak berapa kotak, Rian? 1 Kak. Oke, thank you. Udah itu doang. Berarti kalau gitu 1 kotak. Kotaknya apa? 2 pangkat 21. Tara, selesai. Oke, berarti sini adalah P pangkat Q. Udah gitu doang ya. Berarti apa? P-nya 2, Q-nya 21. Udah selesai ya? Bener nggak sih? Nah, itu dia. 2 kotak dikurang 1 kotak akan menjadi 1 kotak. Sehingga kotaknya isinya apa? 2 pangkat 21. 2 pangkat 21 di situ mintanya apa? P pangkat Q. Berarti dari sini logikanya P-nya 2 adalah 21. Selesai. Oh, pertanyaan adalah P tambah Q. Berarti 2 tambah Oke, sok tanya. Ya kita nyantai aja ya. Emang kita harus banyak referensi soal, tapi yang penting kita paham dulu lah. Oke, nomor 1 ada masalah enggak? Kalau nggak ada masalah kita lanjut ke nomor 2. Kak, saya mau nanya. Sip. Silakan. Itu tiba-tiba tadi. Nama. Sorry, nama. Namanya Febian Ayala. Febian, oke, sorry Febian. Gimana ceritanya? Itu tadi yang tiba-tiba jadi bisa 2 pangkat 21 itu dari mana tadi ngitungnya? Oh gitu.
Jadi ceritanya itu dari sini nih, Febian. Bentar, ini kecoret. Yang ini nih, mana sih? Merah aja nggak apa-apa ya. Set. Nah, itu dia. Di sini kan 2 × 21 tambah 1 dipecah jadi 2 × 21 kali 2 × 1. Ada masalah nggak? Nggak ada masalah kan? Nggak ada. Nah, di sini ada 2 × 21 kan? Di kanan juga ada 2 × 21 kan? Oke ya, nggak ada masalah ya. Itu kayak variabel, Febian. Kayak variabel. Jadi saya kasih kotak itu biar kelihatan. Jadi bacanya itu 2 kotak dikurang 1 kotak. Udah kebayang belum? Maaf kok belum kebayang. Belum. Oke. Saya ganti cara. Oke. SMP. Oke. Jadi kita misalkan 2 × 21 kita namain A. Oke, paham sampai sini ya? Kita misalin 2 × 21 jadi A. Itu 2 × 21 dikali 2 dikurangin 2 × 21 kali 1 berarti sama aja A kali 2 dikurang A kali 1 dong. Oh, berarti kalau gitu 2A dikurang A. Sampai sini paham? Paham. Nah, jadi berapa A? 2A dikurang A? A1. A. Oke, good. Oke, thank you, Febian. Jadi A kan? A-nya tuh apa? Oh, A-nya kita misalnya tadi A-nya 2 × 21. Sampai sini paham? Paham. Oke, thank you, Febian. Ini apaan ya? Kok malah itulah. Gimana? Ya itulah pokoknya ya, 2 × 21 Febian. Oke, thank you, Febian. Pertanyaannya. Ada lagi yang lain? Gak ada masalah, yuk. Santai aja. Tanya aja. Udah ada elegan belum? Elegan. Firza udah ada belum? Oke, Zulfan. Udah oke, nggak ada masalah. Kita lanjut ke nomor 2, boleh? Lanjut. Oke, lanjut. Sip, thank you. Number 2. Oke. Masih kayak eksponen logaritma ya judulnya juga. 3 × M tambah 1 ditambah 3 × M sama dengan 108. Kak, boleh izin catat dulu nggak ke yang nomor 1, Kak? Balik lagi ke nomor 1? Iya. Kenapa? Iya, mau dicatat doang. Screenshot aja nih, Kak. Ini nanti filenya saya save, terus saya kirim di grup. Nggak apa-apa kan? Oh iya, Kak, nggak apa-apa. Tapi masalahnya kita nggak dapat laptop setiap hari, Kak. Maksudnya nggak dapat ini setiap saat. Jadi kalau ini udah selesai. Jadi nggak bisa nyatet. Gimana nggak ngerti saya? Iya, jadi ya udahlah, nggak apa, Kak. Ini misalkan ini yang SS saya, terus saya kirim di grup gitu atau maksudnya gimana? Nggak jadi Kak, itu tadi numpang screenshot doang bentar. Rian gitu orangnya. Gitu maksudnya diemin di sini dulu, terus Rian mau SS. Sorry. maaf ya. Oke, udah nggak ada masalah ya. Makasih ya, Kak. Oke, sama-sama. maaf. Oke, lanjut nomor 2. 3 × M tambah 1 tambah 3 × M sama 108. Sama kayak tadi ya modelnya. 3 × M tambah 1. Oh, berarti pangkatnya ditambah. Pecahnya gimana? Ini langsung saya ke sini. Kenapa? Karena biasanya kalau matematika yang bisa dipecah, bisa dijabarkan, yang bisa dipecah, dia pecah gitu modelnya. Oke, 3 × M tambah 1. Set. Tolong dipecah, diuraikan gimana caranya mungkin. Faiz. Yang tadi Faiz. Oke, lanjut Faiz. Halo? Iya, Kak. Tolong pecah. Ini, Kak. Belum apa? Bentar, Kak. Oke. Oh, berarti ini ada yang di rumah, ada yang di sekolahan ya? Oke.
Sip. Ini dipecah, bagaimana masih ingat tadi ya? Karena pangkatnya ditambah, kita bareng-bareng dulu ya. Karena pangkatnya ditambah, berarti ini sama aja kita 3 pangkat M dikali berarti dong ya. 3 pangkat M dikali dengan 3 pangkat 1. Oke, sama kayak tadi kan ya. Terus ditambah dengan 3 pangkat M sama dengan 108. Oke, ini udah paham ya. Nah, ini kita samain kayak tadi apa? Yang tadi ya. Kita misalin aja, jangan kotak-kotakan ya. Kita misalin aja kalau gitu. Kita misalkan 3 pangkat M adalah siapa tadi? A aja ya. A. Berarti di sini A kali 3 ditambah A aja sama dengan 108. Nah, itu kan lebih enak ya. Saya nggak kepikiran, mohon maaf. 3A tambah A sama dengan 108. Oh, berarti 3A ditambah 1A. Oke, kita punya 4A sama dengan 108. Oh, A-nya adalah 108 dibagi 4. Berapa tuh? 7. A-nya 27. Siapa A? A-nya itu 3 pangkat M. Oke, kita punya 3 pangkat M sama dengan 27. Ya, oke. 3 pangkat M sama dengan 27 karena si A-nya tadi 3 pangkat M. Nah, terus bagaimana? Ini berkaitan dengan persamaan eksponen ya. Persamaan eksponensial yang awal-awal tuh ya. Bentuk awal biasanya disebutin. Kayaknya SMP juga ada ya. Artinya apa? Si 27 harus menjadi bentuk 3 pangkat dulu. Kalau bisa ya, kalau bisa. Kalau enggak nanti ada cara yang lain. Nah, 27 itu 3 pangkat berarti 3 ya. 3 pangkat M sama dengan 3 pangkat 3. Udah, oke, good. Kita punya 3 pangkat 3, di kirinya 3 pangkat M terus. Udah sama-sama basisnya atau bilangan pokoknya adalah 3. Terus coret. Oke, kita punya apa? Pangkatnya aja. Pangkatnya sama lagi? Harus sama. Udah selesai. Belum ya. Itu dapat M doang. Sorry. Oke, dari kalimat pertama, jika bla 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 sama dengan 108, maka kita dapatkan petunjuk di sini M-nya 3. Terus ya udah, pertanyaannya apa? Kita langsung ke pertanyaan. Katanya 6 dikali 2 pangkat itu M-nya kali atau kurang kayaknya ya. 2 pangkat M kurang 1 dikurang 9 pangkat setengah M ya, pangkat setengah M. Oke, good. Berarti tinggal substitusi aja, ini sederhana ya. 2 pangkat 3 kurang 1 dikurang 9 pangkat setengah dikali 3. Oke. Berarti kita punya 6 kali 2 pangkat 2 dikurang 9 pangkat 3/2. Nah, di sini enaknya kayaknya 9-nya dijadiin bilangan berpangkat ya. 9 itu kan bilangan kuadrat, berarti 3 pangkat 2 ya, 3 pangkat 2, kemudian di sini pangkat 3/2, udah ini berapa? 4 ya, 2 pangkat 2, 4 kali 6, 24. Oke, ini ada sifatnya, yang ini ya, dimana, harusnya saya tampilin dulu sifatnya, maaf. Sifatnya ini adalah ketika kita punya A pangkat M misalkan, kemudian dipangkatin lagi N, nah ini dia ya, salah satu sifat dari eksponen ya. Jadi A adalah M kali N, pangkat dipangkatin lagi, maka kita punya pangkatnya dikali. Oke, karena dikali berarti sama aja kayak 2 kali 3/2 coret ya. 24 dikurang 3 pangkat 3 lagi ya. 27. Berarti 24 dikurang 27 adalah negatif 3. Oke, good. Sip, alhamdulillah. Pertanyaan, silakan. Mau tanya yang mana? Kalau saya kecepatan bilang ya. Atau interupsi nggak apa-apa, boleh. Pertanyaan, ada yang mau nanya? Kak, bisa tolong diulang lagi nggak, Kak? Saya dari toilet, maaf. Iya, ya nggak apa-apa. Siapa tuh tadi? Siapa namanya? Rian, Kak. Rian lagi. Oke, bagus ya. Thank you, Rian. Yang mana Yan? Dari awal Yan? Yang mana dulu nih? Iya, Kak. Okay. Singkatnya aja nggak apa-apa. Singkatnya aja. Disingkat ya.
Oke, jadi ceritanya 3 pangkat M tambah 1 itu adalah harus dipecah. Loh, kenapa dipecah? Karena bisa dipecah. Logikanya di matematika gitu. Ada yang bisa dijabarkan, jabarkan. Ada rumus luas, keliling, segala macam. Ada rumusnya nggak ada, jabarkan. Nah, kayak gitu konsepnya. Nah, di mana si M tambah 1 itu adalah ini sifatnya, belum ditulis ya. Kalau A pangkat M ditambah N ini sama kayak tadi adalah A pangkat M dikali A pangkat N. Nah, itu dia. Sip. Nah, oke, kita pecah deh. Jadi 3 pangkat M dikali 3 pangkat 1. Ya, M1. Oke, sip. Good. Nah, habis itu kita misalin tuh ya. Tadi kan saya pakai kotak-kotak ya. Kayaknya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu asik ya. Ya kita misalin aja, jangan kotak. Kita jadiin apa? Variabel A, X, bebas. Kita misalin A aja deh, 3 pangkat F misalkan jadi A. Oke, kita punya A dikali 3 tambah A sama dengan 108. Ini sama aja kayak 3A tambah A atau 3A tambah 1A. Kayak kita punya 4A, jadi sama dengan 108. Berarti A-nya adalah 108 dibagi 4 alias 27. Oke ya, ngikutin Rian ya. A-nya apa sih? A-nya tadi 3 pangkat M. Oke, berarti si A27 sama dengan 27, berarti 3 pangkat M sama dengan 27. Ini adalah persamaan eksponen yang awal-awal ya, di mana kiri misalkan 3 pangkat, yang kanan juga harus jadi 3 pangkat kalau bisa. Oke, 27. Oke, 3 pangkat 3. Oke, good. Kita punya 3 pangkat 3 di kanan, 3 pangkat M di kiri. Udah punya bilangan pokok yang sama, coret 3 bilangan pokoknya atau basisnya. Kita punya pangkatnya aja, berarti harus kudu wajib banget sama. Ya. Oke, kita punya M sama dengan 3. Terus buat apa? Itu dari kalimat pertama. Petunjuk dari kalimat pertama ini. Kalimat kedua langsung pertanyaan. 6 kali 2 pangkat M-1 dan seterusnya. Ya udah, ada M ya, M udah ada, masukin. Nah, sehingga kita punya 2 pangkat 2 alias 4 kali 6 24, 9 pangkat 3 per 2. Nah, ini 3 per 2 sebenarnya 1,5 ya, cuma 9-nya saya rubah aja deh 3 pangkat 2 ya. Jadi 9 itu jadi suatu bilangan per pangkat, 3 pangkat 2, di mana ini ada sifat lagi. Kalau dipangkatin, pangkatin lagi, maka pangkatnya dikali, maka pangkatnya si 3 itu 2, dipangkatin lagi 3 per 2, maka mereka dikali. 2 kali 3 per 2, 2-nya dicoret, kita punya 3 pangkat 3 di kanan. Berapa itu? Ya 27. Berarti 24 tinggal dikurangin 27 yang adalah negatif 3. Oke, begitu Rian ceritanya ya. Ya. Oke. Ya, seru ya ceritanya Rian ya. Udah, oke. Udah di SS juga. Oke, udah Kak. Makasih. Sama. Oke. Maaf saya minum dulu, aus. Oke, balik lagi. Nomor 2, kalau nomor 2 nggak ada masalah, kita lanjut ke nomor 3. Gimana Faiz? Nggak ada masalah? Lanjut nomor 3 boleh? Lanjut Kak. Oke, sip. Nanti kalau misalkan, tadi kayak Rian ya, kalau misalkan ada butuh SS, butuh itu, butuh ini, apa jelasin, langsung interupsi aja, nggak ada masalah, oke? Lanjut ke nomor 3. Oke, ya, sekarang akar-akaran. Bentuk akar ya, bentuk akar. Sorry. Oke, bentuk akar kita punya sifat di sini ya, sifat dulu deh. Untuk sebagai pengingat kita review. Kalau kita punya akar berapa ya? A aja deh kayak biasa. Terus di sini M, di sini N ya. Nah, ini akar-akaran kayak gini kan. Nah, itu sebenarnya dia atau si A bilangan pokoknya itu adalah punya pangkat yaitu M per N. Nah, M-nya itu adalah sebagai si pangkatnya si A, si N itu adalah akar pangkat akarnya ya. Jadi kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita punya masih ingat ya kalau misalkan kita punya akar X aja ya. Ini sebenarnya si X itu kan pangkatnya 1 ya, cuma nggak ditulis. Kemudian akar pangkat 2 kan standarnya nggak ditulis ya. Standar dari mana? Standar makhluk bumi ya. Satu planet internasional standar itu. Akar pangkat 2 nggak ditulis, pangkat 1 nggak ada. Nah, itu sama aja kayak X pangkat 1 per 2. Nah, gitu ya ceritanya ya.
Oke. Secara universal penulisannya seperti itu ya. Nah, oke, berarti kita punya akar-akaran dulu tuh. Kita punya si akar 4 pangkat 2 min 2x. Nah, si akarnya ini akar pangkat 3. Ya, sama dengan, ntar dulu yang kanan ya. Nah, berarti sama aja 4, berarti pangkatnya 4, 2 min 2x. Berarti si akarnya ini pangkat 3, berarti per 3 taruh di sini. Oke, sesuai dengan sifat. Oh iya, satu lagi. Ini sifat yang pertama. Sifat yang kedua adalah kalau misalkan kita punya A pangkat negatif, misalkan M, ya berarti itu si A-nya itu dibalik ya. A kebalikannya apa gitu? A kebalikannya ini kayak A itu kayak A, bukan kayak A itu adalah A per 1. Kalau kita ngomongin kebalikan di dalam bilangan ya, di dalam bilangan yang disebut kebalikan itu adalah posisinya dibalik atas bawah ya. Ini sebenarnya kayak A per 1. Berarti dibalik, A per 1 dibalik, jadi 1 per A. Kemudian gini ya, nah itu pangkat M. Nah gitu ya, kalau kita ngomongin kebalikan di dalam bilangan, maka itu posisi atas bawah atau pembilang penyebutnya yang terbalik ya, balik. Nah berarti 1 per A pangkat M, 1 pangkat M apa ya? 1 A pangkat M ya A pangkat M. Nah begitu ceritanya ya, kalau pangkatnya negatif. Nah kita posisikan yang 1 per itu dibalik jadi 1 per A pangkat M, dibalikin jadi A pangkat minus M. Jadi prosesnya dibalik nih ya, set dari sini ke A pangkat min M. Oh berarti kalau gitu di sini kan 1 per 32 pangkat 2x tambah 1. Oh berarti 32-nya pindahin ke atas. Pangkatnya ini tadi awalnya M jadi minus M, berarti 2x plus 1-nya dikasih minus, jadi 2x tambah 1 min. Nah begitu ceritanya ya. Jadi 4 pangkat 2 min 2x per 3 sama dengan 32 pangkat min 2x tambah 1 ya. Begitu ceritanya. Nah, tapi kan di kirinya 4. Tadi kan kalau kita ngomongin nomor 2 di situ ada si bilangan pokok berapa tadi 3, kanannya 27 harus jadi 3. Nah, sekarang kirinya 4, 32. Berarti harus sama dong. Bisa nggak 32 jadi 4? Nggak bisa. Ya, yang gede kan biasanya harus ngalah ya sama yang kecil, berarti 32 lebih gede, berarti dia harus jadi 4 pangkat dong. Tapi nggak bisa. Bagaimana dong ya, lebih kecil lagi. Si 4 juga harus diuraikan jadi lebih kecil lagi. Nah, ini harus hafalan ya. 4 itu 2 pangkat pastinya, 2 pangkat 2. Nah, berarti 32 coba kita cek bisa nggak jadi 2 pangkat. Nah, pastinya bisa ya. 2 pangkat 5 ya, 2 pangkat 5. Terus, nah ini minus ini sama aja kayak minus 1 ya. Sama aja kayak minus 1 ke dalam jadi minus 2x, kemudian minus 1. Nah, oke, udah ada titik terang. Oh, kirinya bisa jadi 2 nih, yang kanannya bisa jadi 2. Oke, good. Berarti kalau gitu sisanya tinggal apa? Tinggal perkalian si akar yang perkalian yang sebelah kiri pangkatnya, kemudian yang kanan pangkatnya juga dikali ya. Kalinya gimana? Kita tulis dulu. 2 kali 2 min 2x per 3 sama dengan 2 pangkat 5 dikali min 2x min 1. Nah, kali-kalihin dulu. Terus jadi berapa? 2 kali 2 berapa? 4. Min 4 lagi per 3. Yang kanan berarti min 10x min 5. Oke, udah selesai. Oh, udah enak nih. Kirinya 2 pangkat, yang kanan 2 pangkat. Oke, kita punya 2 semua coret berarti ya. Nggak ada masalah, tinggal sih pangkatnya aja. Nah, muat nggak nih ya? Kali silang aja langsung ya, si 3-nya ya. Ini 4 min 4x per 3 pastinya sama dengan min 10x dikurang 5. Berarti 4 min 4x sama dengan, nah 3-nya langsung dikali sekali silang ya. 3-nya dikali dengan si min 10x dikurang 5. 4 min 4x sama dengan min 30x min 15. Di sini aja, mudah-mudahan muat. Oke, kita punya min 30x ke kiri, berarti kita punya 30x
X dikurang 4X ya, dikurang 4X sama dengan min 15 ya, masih nggak mau. Oke, sorry. 4-nya pindah jadi min 4. 30 kurang 4 berapa? 26. 26X kemudian minus 19. Oh, nggak asik banget. Oh, emang begitu jawabannya. maaf. Min 19 per 26. Oke deh, ya udah beres. Ini menguji kesabaran. Ketelitian pula ya. Oke, sip. Langsung tanya, siapa? Mangga. Nama dulu ya. Kelewatan, kecepatan, atau apa? Atau ada yang lupa tadi? Silakan, ada yang mau ditanyain? Kakak, mau nanya dong. Ya. Nama? Raka. Oke, Raka. Mau nanya. Ramani. Mau ngejelas tolong jelasin yang di sifat kedua itu, Kak. Masih agak bingung. Oh, A pangkat min M. Iya, itu. Oke. Saya ulang ya. Jadi pangkat negatif ya, pangkat negatif. Jadi pangkat negatif mana ininya? Oke, ini dia. Pangkat negatif. Loh, kok ini ada pensil penting? Pangkat negatif, bahasa gampangnya gini. Kalau pangkatnya ada negatif, itu artinya bilangannya dibalik. Nah, gitu aja ya. Pangkat negatif berarti bilangannya dibalik. Tapi kan bilangannya A. A itu A per 1. Kalau dibalik jadi gimana? 1 per A. Nah, begitu. Tapi pangkatnya berubah jadi positif. Positif. Awalnya negatif M, ini M. Ya, ulang ya. Pangkat negatif menyebabkan bilangan pokoknya atau basisnya terbalik. Awalnya A atau A per 1 menjadi 1 per A. Berarti kalau misalkan 2 per 3, kalau pangkatnya negatif jadi 3 per 2. Ya, 1 per 3 dibalik jadi 3 per 1 atau 3. Ya, oleh kondisinya kayak gitu. Kalau pangkatnya negatif. Sampai sini paham, Raka? Paham. Oke, sip. Nah, sekarang ini tadi 1 per A kita jabarkan lagi sih. 1 pangkat M itu 1. Jadi nggak usah ditulis 1 pangkat M, 1 aja karena pasti 1. Kemudian A pangkat M adalah A pangkat M. Nah, berarti ini langsung nyambung ke sini ya. Berarti A pangkat negatif M akan sama dengan 1 per A pangkat M. Logikanya begitu. Nah, di soal bentuknya bukan 32 pangkat. Tapi 1 per 32 pangkat. Oh, berarti ini sifat ini kita balik. Berarti 1 per 1 per 32 pangkat akan menjadi 32 pangkat negatif itu. Ya. Sampai sini paham? Oke. Oke, berarti ini nih dia nih. 1 per 32 pangkat akan menjadi 32 min pangkat. Nah, pangkatnya apa? 2X plus 1. Kita kalihin. Oke, sampai sini? Ada masalah, Raka? Oke. Oke, nah, sip. Raka Ramania. Ramania itu dari bahasa Sanskerta. Tahu nggak, Raka? Artinya menyenangkan. Wes, mantap. Ramania. Oke. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Siapa? Rian yang tadi. Rian, gimana Rian? Ada masalah nggak ya? Lanjut, Kak. Oh, lanjut. Oke, sip. Oke, yang lain kalau ada masalah tolong interupsi ya, atau misalkan ada pertanyaan pertanyaannya baru kepikiran nanti gitu ya, atau entah di mana gitu ya. Nanti tolong WA aja ya, Japri ya. Japri bisa di grup ada tuh pokoknya yang gambar kebab ya. Promosi. Oke, nomor 4. Kita punya apa itu? Modelnya sama. Tapi ini berkaitan dengan si persamaan eksponensial tapi bentuknya kuadrat. Akan menjadi bentuk kuadrat ya. Ya, tapi di situ ada 3 pangkat 2x tambah 2. Wah, itu dia. 2x tambah 2. Oh, berarti gimana? Pecah. Ya, pecah. Selalu kayak gitu matematika ya.
3 pangkat 2x tambah 2 ya, berarti dia harus dipecah nih. Gimana? Ya sama kayak tadi, karena dia ditambah berarti dia jadi perkalian, gini ya. Nah, sip. Oke, nggak ada masalah ya. Kalau ada masalah ngomong. Kemudian 12 nggak bisa nggak usah dipecah ini ya, udah begitu aja. Terus habis itu tulis lagi ya. Ya pokoknya gitu dah. Nah sekarang apa lagi yang bisa dipecah? Oh ini 2x nih bisa dipecah nih. Nah itu ada 2x, di sini ada x. Nah ingat tadi konsepnya adalah yang gede, yaitu berarti 2x. Itu ngalah sama yang kecil ya. Berarti 2x ngalah sama si x. Berarti dia harus jadi x dong. Ya, tapi di sini konsepnya adalah gimana caranya supaya jadi ada 3 pangkat x. Nah, tapi 3 pangkat x-nya 1. Jadi ini bukan penjumlahan, bukan x tambah x ya, bukan. Kenapa? Karena kalau dipecah jadi 3 pangkat x ada 2. 3 pangkat x ada 2. Kita 3 pangkat x ada 1. Gimana dong? Dikali. Jadi si x-nya dikali 2. 2 kali x dengan x kali 2 sama kan? Nah, kalau begitu si 2-nya di luar supaya ketemu 3 pangkat x ya. Ulang lagi. 3 pangkat 2x si pangkatnya lebih gede daripada si 3 pangkat x ya. Dia ngalah nih. Tapi bukan penjumlahan kayak yang tadi. Bukan tadi kan 2 tambah 2 misalkan x tambah 2 berarti pecahnya 3 pangkat x dikali 3 pangkat 2 dan seterusnya. Kalau di sini 2 kali x. Berarti kita pecah supaya jadi perkalian gimana? 2 kali x, x kali 2 sama aja. Nah, kita butuh 3 pangkat x berarti x-nya di dalam. X-nya di dalam, 2-nya di luar. Kita tendang keluar. Oke. Nah, jadi ini pecahannya ngerti ya. X kali 2 dengan 2x sama aja. Kenapa 2-nya di luar? Ya karena kita butuh 3 pangkat x. Kita bukan butuh 3 pangkat 2, tapi 3 pangkat x. Oke, sekarang siapa lagi yang bisa diuraikan? 3 pangkat 2, 9 ya. Nah, ini dia. Nah, sip. Nah, kita udah punya 3 pangkat x di 12, sampingnya 12, sama si sampingnya 9, tapi 3 pangkat x-nya kuadrat. Baru kita misalkan sama kayak yang sebelum-sebelumnya. Kita jangan pakai kotak ya, kita pakai A aja kayak tadi ya. Nah, dah. Oh, berarti ini 9 kali, 9 ada depan aja ya. 9 kali 3 pangkat x dikuadratin. Oh, kita punya A kuadrat. Kita punya sebelahnya 12A. Kita punya 3. Nah, ini udah pasti udah sering lihat ya. Tinggal butuh review aja, kayaknya bisa dibagi 3 ya. Karena lebih enak melihatnya, lebih indah kalau dia angkanya kecil-kecil. 3A kuadrat ditambah 12 bagi 3 berapa? 4A ditambah 3 bagi 3 1 sama dengan 0. Oke. Diskusi aja deh. Jangan bahasanya jangan saya tanya ya. Kalau guru nanya langsung deg-degan. Kita diskusi aja deh. Gimana memfaktorkan ini? Zulfan mungkin masih ingat bagaimana memfaktorkan kalau si depannya si variabel kuadratnya itu, misalkan A kuadrat X kuadrat itu lebih dari 1 ya, misalkan ini 3A kuadrat. Masih ingat nggak? Atau punya ide? Karena ada beberapa cara sih. Ada beberapa cara. Kak, itu ya. Ke-12-nya minus bukan? Harusnya. Astagfirullahaladzim. Oke, sorry. Tadi siapa yang bilang? Siapa tadi? Fauzan, Kak. Oke, Fauzan. Sorry. Novel, Kak. Novel. Oh, novel. Waduh. Ini nih ya. Menyamar ya. Oke, thank you. Ya. Kurang ya. Nah, sekarang gimana kita menguraikan atau mencari faktor daripada si ini ya? Nah, sebenarnya ada beberapa cara ya. Salah satunya coba-coba ya. Coba-coba. Atau bisa juga kalau nggak salah ada cara termudah ya.
Sebentar saya ingat dulu. Oh, yang ini. Ini bisa, ini kalau misalkan ini khusus yang di depan A kuadrat atau si variabel X kuadratnya itu lebih dari 1 ya. Ini khusus. Jadi misalkan ini kesiniin, nah cut dikali 3 kali 1 nih, set ini dikali set 3 kali 1 3, oke berarti A kuadrat dikurang 4A ditambah 3, nah berubah nih, kan ini enak tuh ya, jadi enak, berarti kalau gitu A dikali A kuadrat, berapa kali berapa jadi 3, ya karena dia prima enak, cuma satu pasang doang, 3 kali 1 jadi 3, tengah-tengahnya min. Kalau misalkan belakangnya plus, berarti kemungkinannya plus atau min. Plus atau min. Nah, karena tengahnya itu adalah min 4A, berarti udah pasti min ya. Karena min 3, min 1, min 4. Oke, ini review aja. Udah selesai? Belum. Loh, kok belum? Kan udah. Min 3 kali min 1 A kuadrat min 4A plus 3. Tapi A kuadratnya sebelumnya koefisiennya adalah 3. Cuma kita pindahin. Nah, metodenya adalah sampai sini jangan selesai dulu karena dia per. Nah, di situ per siapa? Per ini tadi. Shoot. Nah, di situ. Jadi sebelumnya di A kuadrat ada angka berapa? 2, 3, 4 ya. Ini jadi per 3 di sini sama per 3 di sini. Nah, kira-kira gitu ya. Ini salah satu metode aja, nggak perlu pakai ini juga nggak masalah ya. Ini cuma metode aja. Nah ini dia, A-1 berarti jadi, nah tapi ini sepertiga gimana dong, A-1, tenang, 3-nya pindahin ke depan A. Jadi 3A-1, nah cakep, sip. Kita butuh pemfaktoran, kita butuh A-nya ya. Astagfirullah, sorry. Nggak usah juga nggak apa-apa ya. Pokoknya A-nya 1 deh, ya A-nya 1, V itu tanda atau ya, bisa tanda U atau V sama aja dah. 3A-1 sama dengan 0 atau pindah-pindahin jadi A-nya adalah 1/3. Oke, udah selesai belum? Kita butuh apa? X1, X2 ya. X1, X2. Kita butuh X, bukan A. A itu apa? A itu 3 pangkat X. Oke, berarti untuk A sama dengan 1, kita punya 3 pangkat X sama dengan 1. 3 pangkat berapa yang 1? Ayo. 0. Oke, sip, mantap. Berarti di sini 3 pangkat 0. Good, coret. Berarti X-nya 0. Oke, kita punya A1 lagi 1/3. Berarti 3 pangkat X. Oke. Di soal nomor 3 tadi. 1/3. 3 pangkat berapa? Ada yang punya ide? Sifatnya udah ada di nomor 3 pangkat min 1. Oke, thank you. Siapa itu? Novel. Fauzan itu. Oke, jadi mainannya begini ya. Aduh. 3 pangkat X sama dengan 3 pangkat min 1. Oke, berarti coret, berarti X adalah min 1. Oke, good. Dah, beres. Pertanyaannya adalah 3 kali X1 kali X2. Berarti 3 kali X1, X2-nya ada syarat nggak di sana? Nggak ada, bebas. Ya udah bebas deh kalau. Lah, kok X-nya 0 ya? Lupa saya. 0 kali min 1 ya 0 lah. Ini UTBK 2019. Yes. Jawabannya 0. Sok tanya. Kalau mau nanya silakan. Sambil minum ya, bentar. Oke, nggak ada pertanyaan berarti? Aman ya? Raka, Rian? Zulfan, aman? Aman, Kak. Oke, sip, lanjut. Oke, nomor 5. Masih sama modelnya. Oke. Kita punya 3 pangkat X tambah 2. Oke, kita pecah kayak biasa. Dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Oke, good. Oke, kita pecah. Jadi 3 pangkat berapa nih, Rian? Rian? 3 pangkat X dikali 2, Pak. 3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Oke, makasih Rian. Benar. Good.
3 pangkat X dikali 3 pangkat 2. Benar kan? Sip. Oke, makasih Rian ya. Terus ini 3 pangkat 2 itu adalah 9. Jadi 3 pangkat X dikali 9 dikurang 3 pangkat X sama dengan 32. Tadi kita misalkan ya. Misal di sini kita punya 3 pangkat X jadi A. Oke, kita punya jadinya A kali 9 atau 9A deh ya. Dikurang A sama dengan 32 atau 9A kurang A sama dengan 32. Modelnya masih sama-sama ya. Berapa? 8A sama dengan 32. Kita punya A berarti 32 bagi 8 adalah 4, di mana A adalah 3 pangkat X sama dengan gimana ini? Wah, ya. Loh gimana nih? X-nya nggak bisa dapat dong. 3 pangkat X di sini. Hasilnya 4 kanannya bukan 3. Sabar ya, sabar. Ini antara kalau kita nggak dapat ya berarti soalnya salah ya. Atau kitanya kurang teliti. Nah, sekarang kita jangan fokus ke sini. Anggap ini ceritanya udah beres ya. Petunjuk lah. Kita nggak dapat X. X-nya nanti bakal jadi logaritma. Tapi biarin aja dulu. Kita butuh logaritma apa enggak, nanti sabar. Kita langsung ke tujuan. Apa sih yang mau? Apa sih yang dimau sama soal? 45 pangkat X per 5 pangkat X kurang 1. Mintanya itu. Oke, nah sekarang apa yang bisa dijabarkan? Bisa dijabarkan kayaknya yang di bawah tuh. 5 pangkat X min 1. Nah, ini tadi sifatnya belum dijabarkan ya. Kalau misalkan dia dikurang berarti dia ada yang masih ingat? Kalau ditambah berarti dia pangkatnya dikali. Berarti kalau dikurang berarti dia dibagi. Ya, masih ingat ya? Oke, ini dia. Oh, berarti di sini 5 pangkat X dibagi 5 pangkat 1. Ya, benar ya? X sama 1. 5 pangkat X dibagi 5 pangkat 1. Nah, terus berarti karena pembagian ini jadi perkalian terbalik nanti ya. Jadi ini nanti titik-titik dikali dengan 5 pangkat 1 per 5 pangkat X. Dah, ya. Nah, sekarang kita fokus ke 45 ya, 45. 45 pangkat X. Di sini 3 pangkat X. 3 pangkat X. Bisa nggak 45 ada kaitannya sama 3? Ayo, ada yang punya ide? 45 dengan 3 gimana tuh? Hubungannya apa mereka ya? Ada yang punya ide? Perpangkatan nggak mungkin ya? Ayo. 3 faktornya 45 gitu nggak mungkin. Oke, betul. Faktornya 45. Berarti 3 kali ya? 3 kali 15. Oh iya, astagfirullah. sorry. 3 kali 15. Aduh, sorry. 3 kali 15. 3 kali 15 adalah 3 kali 15 45. Tapi masih dalam pangkat X ya. Masih dalam pangkat X. Oke. Oh, berarti ada 3 pangkat X-nya nih. Berarti 3 pangkat X dikali 15 pangkat X. Nah, berarti kita punya 3 pangkat X nih. 3 pangkat X sudah ada nilainya. Ntar kita ganti dengan angka 4. Ya, dah. Tapi masih ada yang mengganjal. 15 pangkat X. Dengan si 5 pangkat X. Bisa diutak-atik nggak nih? Nah, karena dia posisi atas bawah berarti bisa dibagi. Bisa dibagi nggak 15 pangkat X dengan 5 pangkat X? Bisa dibagi? Bisa. Benar, bisa. Ini ada sifat juga yang kayak gini ya. Loh, kok bisa dibagi? Karena pangkatnya sama. Jadi A pangkat M dibagi dengan B. B pangkat M. Itu sama aja kayak A per B dalam kurung pangkat M. Ya. Atau bisa prosesnya dibalik ya. Mereka berdua dipangkatin M, maka atasnya pangkat M, bawahnya juga pangkat M. Berarti ini sama aja kayak 15 dibagi 5
pangkat X. 4-nya mana? Oh ya, belum ditulis. 3 pangkat X 4 ya. 4 dikali 15 pangkat X per 5 pangkat X, atau 15 bagi 5 pangkat X dikali 5. Udah. 15 bagi 5, oh 3 lagi. Ya, 3 lagi ternyata. 3 pangkat X dikali 5. Berarti 4 lagi ya. Berarti berapa tuh? 5 kali 4, 20. 80 ya? 80. Nah, set. Berarti ini D80. Nah, itu dia ya. Jadi ini mengajarkan kita untuk tidak patah arang ya, tidak patah semangat. Walaupun kita nemunya 3 pangkat X sama dengan 4. Kanannya bukan 3 pangkat, nggak bisa dijadiin 3 pangkat. Maka kita harus lihat dulu si pertanyaan bisa nggak diutak-atik sehingga menghasilkan 3 pangkat X. Oke, sip nomor 5. Kira-kira ada pertanyaan? Sok, tanya aja. Noval, ada pertanyaan Noval? Enggak Kak, lanjut Kak. Lanjut, oke, sip. Oke, yang lain nggak ada, oke, aman berarti ya. Lanjut ke nomor 6, ini juga masih sama. Cuma yang satu itu pangkatnya ditambah, yang satu pangkatnya dikurang. Berarti ada posisi di atas, ada posisi di bawah. Oke, kita cek. Oke, berarti langsung aja ya. 5 pangkat di sini X tambah 1, berarti 5 pangkat X dikali 5 pangkat 1. Oke, nggak ada masalah ya. Kemudian 5 pangkat 2 kurang X, itu sama aja 5 pangkat 2 per, berarti ya. 5 pangkat X. Oke, sip, sama dengan 30. Ya, oh berarti kita punya apa? Kita punya 5 pangkat X nih di sini nih. Nih, set, ini set, kita misalin aja ya. Misal 5 pangkat X kita punya, kita ganti dengan ya, gitu, huruf A aja biasa ya. Berarti 5 pangkat 1, A kali 5 pangkat 1 ditambah 5 pangkat 2, 25 ya. 25 per A sama dengan 30. Dah, beres. Belum ya. Karena per A nggak enak yang lihat ya. Tidak indah sekali ya. Berarti kita kaliin aja. Kalihin dengan A juga pastinya ya. Kita kalihin dengan penyebutnya. Berarti 5A dikali A, 5A kuadrat ditambah dengan coret-coret 25. Kita punya 30 kali A, 30A. Oke, good, sip. Berarti kita punya 5A kuadrat dikurang 30A ditambah 25 sama dengan 0. Ya, ini 30A positif, pindah minus. Oke, sip. Good. Bisa dibagi 5 semua ya. Kita bagi 5, berarti ini jadi A kuadrat, 30 bagi 5 berapa? 6. 6A tambah 5 sama dengan 0. Terus, udah deh. Berarti kita faktorin. Faktorin sama dengan 0, berarti A kali A. Ya. Ayo berapa ini? Febian. Ayo faktornya nih, Febian. Febian. Iya, Kak. Faktorin, Febian. Udah kebayang belum? Belum? A plus 6. A plus 6. Plus atau min? Berapa kali berapa hasilnya 5, Febian? 5 kali 1. Oke, good. Thank you. 5 kali 1. Belakangnya plus. Oh, lagi rame ya? Oh, ini di kelas ya? Oke, plus atau min? Plus atau min, Febian? Min sama min. Oke, thank you, Febian. Betul. Nah,
Minima sama min 1 jadi min 6, minima dikali min 1 jadi 5. Oke, sip. Thank you, Febian. Terus, oke, berarti kita punya A min 5 sama dengan 0 ya. Oh iya, di situ ada AB juga ya. Ya, salah saya. Atau ini V ini atau ya, saya malas nulis atau. A min 1 sama dengan 0, ini A sama dengan 5, berarti ini A sama dengan 1. Taruh. Maaf. Saya nggak lihat di sini ada AB ya. Kita ganti huruf deh. Aduh, maaf ya. Kita ganti Y aja deh, Y ya. Ini ganti Y, ini Y, ini Y. Y. Kemudian ini set. Ini Y, ini Y, ini Y, ini Y. Ini Y. Ya, set. Oke, Y. Oke, sip. Oke. Berarti kita punya Y sama dengan 5, Y sama dengan 1. Nah, ini adalah si akar-akarnya, ya, atau hasil daripada si 5 pangkat X, ya. Y itu 5 pangkat X. Berarti 5 pangkat X sama dengan 5, dan 5 pangkat X sama dengan 1. Nah, 5 pangkat X sama dengan 5 pangkat berapa? Ya, supaya jadi 5 ya 5 pangkat 1 pastinya. Karena udah sama-sama 5, coret, kita punya X yang 1. 5 pangkat X sama dengan 1. 5 pangkat berapa yang menghasilkan 1? Tadi udah dijawab ya sama kawannya. Tadi 5 pangkat 0. Ini kita coret, berarti kita punya X sama dengan 0. Nah, terus AB-nya yang mana? AB itu adalah si X-nya itu yang ada 2, yaitu 1 sama 0. Karena di situ katanya akar-akarnya adalah A dan B. Jadi ini sama, karena nggak ada syarat ya, A yang mana, B yang mana. Kalau ada syarat A itu yang lebih gede, misalkan A lebih gede dari B, ya berarti A-nya 1. Atau kalau nggak ada syarat ya bebas, mau B-nya yang mana, terserah. Jadi kita punya A tambah B, berarti 1 ditambah 0, kita punya 1. Udah beres. Domba. Oke, sip. Ada pertanyaan? Sok, tanya aja. Kak. Iya, silakan. Siapa tuh? Saya mau Fauzan, Kak. Fauzan, gimana, Jan? Saya mau ngeliat bentuk yang pemfaktoran AX kuadrat yang di atas tadi, coba. Nomor 5. Iya, yang cara kakak tadi. Yang mana? Mana ya? Apa nomor 3 ya? Oh, nomor 3. 4. Nah, ini nomor 4, Kak. Oh, oke. Yang mana tuh, yang mana? Oh, yang 3 di depan akuarat ada 3 itu. Nah, ya itu. Coba Kak, gimana Kak? Diulang lagi, Kak. Oh, oke. Tenang. Nyantai. Jadi ceritanya yang di depan A kuadrat kan lebih dari 1. Nah, kita kalihin sama konstantanya di belakang tuh. Karena dia 1 berarti 3 kali 1. Jadinya berapa? 3 taruh di sini. Oke, sampai sini? Zan? Oke, Kak. Oke, berarti udah hilang dong 3-nya. Oke, berarti depannya A kuadrat min 4A, belakangnya konstantanya jadi 3. Nah, ini lebih mudah ya. Berapa kali berapa hasilnya 3? Ya 3 kali 1, karena dia prima ya. Terus, tapi di dia tanda tambah, positif. Ya berarti kalau nggak plus min. Lihat aja tengahnya. Oh, tengahnya min. Ya udah min. Oke, berarti A min 3, A min 1. Awalnya begitu. Tapi sebelumnya di depan A kuadrat ada 3. Nah, sebelumnya di depan A kuadrat 3. 3-nya gimana dong? Ya 3-nya pindah. Nah, per daripada hasilnya. Ya 3/3. Ini juga sama. Dua-duanya ya, nggak cuma salah satu. Yang ini A-nya nggak usah ya. A min 3-nya 3-nya jadi per 3. Yang ini A min 1-1-nya jadi per 3 juga. Cuma 3/3 jadi 1. Kalau 1 ya 1/3. Atau kalau mau nulis si faktornya, 3-nya pindahin ke depan A. Jadi 3 A min 1. Walaupun hasilnya tetap saja sama ya. A sama dengan 1/3. Bebas ya. Tapi kalau penulisan secara faktor ya 3 A min 1. Begitu ceritanya, Zan.
Oke? Kak. Makasih, Kak. Oke, sip. Ini udah DSS atau oke? Udah ya? Oke, nggak ada masalah. Alhamdulillah. Terus tadi nomor 6 gimana? Oke ya, lanjut nggak? Cukup Kak, cukup. Cukup, oke, sip. Oke, ini masih sama sih modelnya ya. Coba kita cek dulu yang ini apa ini? Yang logaritma mana sih? Ya, ini campuran ya. Oh, ini. Mulai dari 10 dulu deh ya. Kita pilihin dulu deh. Bentar. Cara ini enggak yang ada logaritma dulu. Soalnya waktu kita sedikit. Nanti sisanya cobain, kalau bingung tanya aja, japri aja nggak apa, nyantai. Kalau ada ada waktu luang, insya Allah saya jawab via WA. Di sini ada syarat katanya A-nya antara 0 sama 1. Loh, kok ada syarat? Sabar, nanti kelihatan ya di akhir-akhir biasanya. Di sini ada A pangkat X, A pangkat X, kayaknya kita misalnya jadi sesuatu aja lah ya. Misalkan A pangkat X itu jadi Y aja deh. Y, nah jadi 3 tambah 3Y, nah kan lebih indah lah ya lihatnya. 1 tambah Y kurang dari Y, oke, sip. Pertidaksamaan, tengah-tengahnya bukan tanda sama dengan, jangan dikali. Kenapa? Karena dia bentuknya rasional ya, sehingga pembilang penyebutnya dua-duanya mempengaruhi. Ya, jangan dikali silang. Sehingga gimana dong? Ya, Y-nya pindah. Jadi 3 tambah 3Y per 1 tambah Y, nanti Y-nya jadi min Y kurang dari 0. Nah, gitu ya. 3 tambah 3Y per 1 plus Y dikurang Y kurang dari 0. Terus, samain penyebut, 1 tambah Y. 1 tambah Y, 3 tambah 3Y. Nah, yang di sini gimana? Ya kali kan. 1 tambah Y-nya dikali dengan Y. Atau dikali dengan min Y. Nah, gitu. Set. Ini berkaitan dengan pertidaksamaan rasional ya. Oke, kita jabarkan 3 tambah 3Y dikurang Y kali 1. Min Y kali Y. Min Y kuadrat. Per 1 tambah Y dikurang 0. Kurang dari 0 maksudnya kok dikurang? Kurang dari 0, min Y kuadratnya di depan ya. Min Y kuadrat. 3Y kurang Y jadi 2Y, kemudian ditambah 3, kayaknya ya 1 tambah Y jadi Y tambah 1 aja kali ya. Habis itu biasanya difaktorkan. Cuma saya nggak biasa kalau misalkan si kuadratnya itu ada negatif ya. Ya karena nggak biasa aja ya. Kita kali negatif ya. Kita kali negatif 1 aja. Atasnya doang ya, salah satu, kalau nggak atas di bawah ya. Dengan merubah tanda, awalnya lebih kecil menjadi lebih besar, hati-hati ya. Ini Y kuadrat, ini min 2Y, kemudian min 3, per bawahnya tetap Y plus 1, tandanya berubah lebih besar dari 0. Nah, oke, situ ya, paham ya. Terus apa lagi? Faktorin. Faktorin, bawahnya udah faktor ya. Pokoknya intinya harus berbentuk faktor atas bawah. Berarti Y kali Y jadi Y kuadrat 3 kali 1. 3 kali 1, karena belakangnya minus, berarti salah satunya itu minus. Yang mana? Ya, lihat aja tengahnya. Yang tengahnya minus. Oh, berarti yang gede yang minus. Ya, yang gede minus. Cut. Ini plus. Nah, min 3 tambah 1 min 2 kan. Min 3 kali 1 min 3. Oke. Terus kita udah punya faktor nih. Terus gimana? Ya udah kita jabarkan. Anggap dia pembuat 0. Jadi Y min 3 pembuat 0. Jadi sama dengan 0. Oh, berarti Y-nya 3. Ya kan? Atau si Y tambah 1 sama dengan 0. Berarti Y-nya adalah min 1. Atau, oh sorry, Y plus 1-nya ada 2. Jangan dibagi. Ya, jangan dibagi. Berarti cuma 2 dong. Iya. Terus ngaruhnya di mana? Ngaruhnya nanti di garis bilangan. Di sini nih. Ya. Y tambah 1-nya, min 1-nya di kiri, berarti 3-nya di kanan. Ya, walaupun dia ini kembar, jadi Y tambah 1-nya itu kembar 2 ya. Nah,
cara saya adalah untuk menentukan, biasanya kita menentukan tanda tambah atau kurang ya. Tanda tambah atau kurang adalah dengan cara lihat Y-nya. Y-nya atau variabelnya kita kalihin semua sehingga menghasilkan tanda positif atau negatif. Contoh, itu warna yang lain ya. Merah aja deh. Ini Y-nya positif. Ini Y-nya positif, ini Y-nya positif. Nah, gitu ya. Berarti Y positif dikali Y positif, Y kali positif. Positif kali positif kali positif menghasilkan positif. Terus apa? Kita taruh di kanan positif. Nah, itu dia. Ya. Itu ya cara kita lah ya. Kalau di luar ada angka, di luar Y-3 misalkan ada angka -2, ya dikali -2 alias dikali negatif, nanti jadi negatif. Tapi kan nggak ada. Udah biarin begitu aja. Terus abis itu gimana? Biasanya selang-seling. Biasanya selang-seling. Loh kok biasanya? Emang ada yang nggak biasa? Ada. Yang nggak biasa adalah kalau misalkan di faktornya ada kembar genap. Ya, kembar genap. Jadi saya kasih catatannya kali ya. Di sini tanda selang-seling itu berarti ini plus, ini min, ini plus gitu ya. Selang-seling kalau tidak ada faktor faktor yang kembar genap, faktor berpangkat genap lah gitu aja. Berpangkat genap ya. Atau dia ada genap ya, misalkan dia ada 2, ada 4, atau pangkatnya 2, pangkatnya 4 dan seterusnya. Ini kan ini bukan pangkat sih, tapi dia ada 2 ya, dia ada 2 ya, berpangkat atau ada genap, pangkat 2, pangkat 4 seterusnya. Nah itu kalau begitu bagaimana? Kalau nggak ada itu kan selang-seling, plus min plus. Tapi kalau ada itu bagaimana? Kalau ada itu ya berarti nggak selang-seling. Artinya apa? Artinya di posisi faktor yang pangkatnya atau kehadirannya ada genap, maka dia posisinya tandanya sama. Ya, sama. Siapa yang sama? Siapa yang kembar? Y tambah 1 atau Y sama dengan -1. Di sini nih Y sama dengan -1. Berarti di posisi dia kiri kanan ini tandanya sama, tanda sama. Kalau di 3 nggak ada masalah, selang-seling. Tapi di posisi -1 kiri kanan ya tandanya sama. Jadi kalau misalkan ini 3 kanannya positif, karena 3 nggak ada masalah, nggak kembar, ya berarti dia selang-seling. Karena -1-nya kembar, genap, maka dia tandanya sama. Karena dia min, berarti dia min. Nah, udah kebayang belum itu ya? Mudah-mudahan udah kebayang ya. Ini cuma salah satu metode aja ya. Kalau punya metode yang lain yang biasanya pakai itu, pakai aja nggak ada masalah. Ini cuma cara saya ya. Oke. Jadi ini salah satu metode saja ya. Ya pokoknya gitu deh ya. Pokoknya plus min min ya. Plus min min. Nah, nggak muat nih. Plus min min. Siapa itu? Y ya, Y-nya. Kita butuh apa? Kita butuh yang lebih dari 0. Yang terakhir ya, jangan yang paling awal ya, karena kita sudah memfaktorkannya dalam posisi terakhir, yaitu lebih besar dari 0. Maka kita punya di sini berarti yang lebih besar dari 0 siapa? Ini nih tandanya positif, lebih dari 3. Oh, berarti Y lebih besar daripada 3. Nah, oke, ya lebih besar daripada 3. Siapa Y? Y itu tadi, oh ini dia paling kiri, A pangkat X. Oke, A pangkat X lebih besar dari 3. Oke, terus apa lagi? Masih belum juga. Nah, kita pakai logaritma. Nah, gimana nih? Pakai apa dong? Nah, ini pakai sifat yang karena kirinya A pangkat, berarti si 3 harus jadi A pangkat. A pangkat berapa si 3? Nah, sifatnya taruh sini aja ya. Sifat
Nah, ini baru sifat logaritma ya. Tadi eksponen dulu, ini sifat logaritma salah satunya begini. Menyatakan bahwa si logaritma menjadi pangkat. Si logaritma sebagai pangkat. Misalkan G, ini G ya bukan 9. G pangkat G log A. Nah, G pangkat G log A. Nah, si logaritma kan sebagai pangkat ya. G pangkat G log A. Nah, ini sama aja kayak A, sorry. Sama aja kayak A. Jadi G pangkat G log A sama dengan A. Di mana catatan di sini ini basisnya. Ya, Allah. Basis ya si logaritma di sini adalah G ya. Jadi G pangkat G log A. Oke, bisa kita aplikasikan ke angka 3? Bisa. Bisa kita aplikasikan ke angka 3. Gimana? Kita butuhnya basisnya apa? Ya sesuai dengan A, berarti A pangkat. Oke, terus A log. Ya. A pangkat A log. Sorry, lognya kurang, A-nya kurang kecil. A biar enggak. Nah, log. Nah, sip. A pangkat A log siapa? 3. Nah, cakep. Oke, lumayan panjang nih ya. A pangkat X lebih besar dari A pangkat A log 3. Berdasarkan sifat yang ini ya. Jadi kita bikin seperti itu. Kenapa? Karena dia harus berbasis A. Terus bagaimana? Masih ada sifat yang lain. Masih ada juga, iya. Kenapa? Kok bisa ada sifat lain? Gara-gara batas. Karena kita nggak tahu si A-nya bagaimana. A-nya udah dijelasin sama si soal. A-nya itu antara 0 sama 1. Maksudnya bagaimana? Oke, sifat lagi ya. Kalau kita ngomongin perpangkatan dulu ya. Kalau kita punya A pangkat M lebih besar daripada A pangkat N. Ya. Ini ada dua kemungkinan. Kalau A-nya lebih dari 1, misalkan 2 pangkat M, 2 pangkat N, 3 pangkat yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu artinya kita coret A-nya kan, kita coret A-nya, M-nya berarti pangkatnya M lebih besar daripada N. Sesuai, tanda sesuai. Saya ulang, tanda sesuai kalau basisnya lebih dari 1, 2 pangkat, yang sebelah kiri 2 pangkat sekian, yang kanan 2 pangkat sekian, maka tandanya tetap lebih besar, lebih besar, lebih kecil, lebih kecil. Emang ada yang nggak tetap? Ada. Ketika A-nya antara 0 sama 1. Setengah pangkat, sepertiga pangkat, dan seterusnya. Maka ketika A-nya dicoret, maka tanda berubah. Awalnya lebih besar, jadi lebih kecil. Oke, sip. Oke, wah besok kayaknya harus bikin ini papan tulis sendiri nih di sini nih. Masih juga, oke. Kita punya A pangkat X lebih besar A pangkat A log 3 dengan catatan A-nya antara 0 sama 1. Oh, berarti tandanya berubah ketika kita coret A-nya. Cut. X lebih kecil. A log 3. Mantap ya. Oke. Lumayan. Nggak muat semua ya. Ayo segini aja deh. Ini ada yang tahu nggak sih gimana caranya? Apa lagi ini nggak ngerti saya. X lebih kecil dari A log 3. Ya, pokoknya itulah. X lebih kecil daripada A log 3. Oh, jawabannya A ya. Sip. Oke, lumayan ini. Ya. Sok tanya, silakan. Ada berapa sifat, ada berapa materi. Ada pertidaksamaan rasional, sifat daripada logaritma kepake, kemudian sifat daripada pertidaksamaan eksponen juga dipakai. Oke, siapa yang mau nanya? Sok, silakan. Raka, Rian, Piko, Zulfan, Faiz, Satria, Novel. Mau nanya, Kak? Iya, silakan. Siapa namanya? Sendri? Iya. Rasendria. Oh ya. Iya betul sekali. Oke, silakan Sendri.
Ini Kak yang di tengah-tengah tuh Kak. Yang tadi Y-3 kali Y+1 per Y+1 lebih besar dari 0. Ya, kenapa tuh? Nah itu kok Y+1 yang bawah hilang nggak? Kemana ya? Y+1 hilang. Oh, Y+1. Y+1 maksudnya di sebelah sininya hilang? Iya. Oh. Karena ini di atasnya ada Y+1, di bawahnya ada Y+1. Jadi mereka kembar. Jadi mereka kembar, mereka sama, mereka ada 2. Sehingga ketika di garis bilangan ya cuma 2. Ya, jadi sebenarnya mereka ini ada Y sama dengan 3, Y sama dengan -1, dan Y sama dengan -1. Cuma karena Y sama dengan -1-nya kembar 2, berarti di garis bilangan nggak perlu ditulis ulang kan, karena cuma kita butuh 1 titik doang. Sampai sini paham? Oke. Tapi itu akan mempengaruhi si tandanya atau hasilnya daripada si garis bilangan tersebut ya. Jadi kalau misalkan kita masukin salah satu metodenya tadi saya bilangin, saya jabarkan ya. Atau salah satunya lagi adalah biasanya uji titik ya, uji tanda. Misalkan kita masukin angka berapa, angka 0, masukin 0 kurang 3. Nah, itu familiar ya biasanya ya. 0 kurang 3 minus 3. 0 tambah 1 1. Min 3 kali 1 minus. 0 tambah 1 positif plus 1. Ya berarti minus bagi plus jadi min, maka tengah-tengahnya min. Kita coba lagi sebelum min 1 apa, masukin, oh insya Allah min juga. Setelah 3 misalkan 4 masukin, insya Allah plus ya, atau positif. Maka tandanya jadi plus min min. Nah, kita butuh yang lebih dari 0, yaitu yang plus alias yang lebih dari 3 aja. Nah, kira-kira begitu ya. Oke, berarti nggak ada masalah, Sendri? Iya Kak. Oke, sip. Thank you atas pertanyaannya. Silakan yang lain, mungkin Viko, Zulfan, Ramania, Raka. Ramania. Saya pikir saya doang yang kepikir ngasih nama anak Ramania. Ternyata ayahnya Raka juga kepikiran gitu. Oke. Oke, ada pertanyaan yang lain? Halo, nggak ada nih? Udah 12. Cukup ya, Masya Allah, udah jam 12. Ini saya save, terus saya kirim di grup, itu nggak ada masalah kan ya? Nggak ada masalah, Kak. Bisa dilihat lagi kan ya? Bisa dilihat ulang ya? Oke, sip. Oke deh, sip. Ini kita dikasih soalnya juga nggak, Pak? Mantap. Tadi soalnya udah saya taruh di grup. Jadi saya taruh di grup soalnya, nanti saya taruh lagi pembahasan atau coret-coretan yang ini di grup juga. Jadi kalian bisa kerjain ulang tanpa ngeliat ini dulu gitu ya. Kalian bisa kerjain ulang. Terus nanti kalau masih bingung cek di sini, masih bingung juga ya udah tanya saya. Japri juga nggak apa-apa, bebas. Lewat WA ya. Oke. Sip, kira-kira begitu ya. Kak. Ya, oke. Ya, kenapa tuh? Ini kan meetingan di recording ya, Kak? Itu disimpan di mana ya, Kak? Itunya. Recording. Bisa di-download lewat Microsoft. Bisa download nggak, Kak? Biar di kayak sini kalau kelewatan penjelasan kita. Ada di sini tuh, ini kelihatan kan ya? Di sini tuh di menu chat, di kalian ada menu chat nggak sih? Menu chat. Ini yang di atas ini nih, saya lihat. Kelihatan ya? Belum ya? Sorry, saya share screen. Kok itu lagi sih? Ini. Nih, di sini ada menu chat. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Di situ menu chat itu nanti awalnya kan begini ya. Terus menu chat, nah di sini nanti kan ada recording has started nih. Nah, kalau udah selesai, itu dia bentuknya nanti tinggal klik download gitu. Sekitar 200 mega lah ya, 200 mega. Di sini ntar tinggal klik aja. Kalau udah selesai ya, ini ntar kita live semua. Kalau semuanya udah live, nanti otomatis ada muncul di situ model downloadnya, begitu ceritanya. Filenya ngeliat di mana, Kak? Kenapa? Downloadan itu dibukanya di mana?
Bukannya di sini. Jadi kalian masuk ke link. Oh iya, masuk ke link lagi kan pakai itu ya. Yaudah ntar saya tanya dulu deh. Di home-nya bisa Kak, waktu itu saya pernah coba. Oh, pernah nyoba? Iya. Oh, astagfirullahaladzim. Iya betul. Di room-nya itu di siapa namanya? Di Teams-nya itu ada bagian chat. Ntar tinggal klik di bagian situ. Kalau di sini di mana ya? Ini bukan laptop saya, jadi harap maklum. Kalau nggak salah di sini nih. Nah, di sini nih. Di sini nanti ada chat. Nah, ini dia chat. Sini chat. Nah, kelihatan ya. Nanti ada chat. Nah, kayak gini-gini nih. Kayak gini-gini nanti di sini grupnya kan kelihatan, misalkan ini IPA ya. Nah, ini dia. Nah, di sini nih. Nah, sini. Di sini nanti kalian lihat di sini ada files, ada chat. Nah, gitu kan. Nanti di bagian chat di sini nanti ada, nah kan di sini, nah ini dia nih, kan meeting recording has start. Nah, nanti di situ bentuknya akan menjadi bentuk downloadan kayak mana tadi ya? Aduh, hilang lah gitu. Ya pokoknya itulah ya, bentuknya nanti bentuk downloadan yang bisa diklik langsung download. Oke ya, nggak ada masalah ya? Oke Kak, makasih ya. Oke, sip, sama-sama. Oke, Dej, kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Mohon maaf beberapa soal, tapi mudah-mudahan bisa dipahami ya, walaupun nggak seluruhnya. Nanti usahain UTBK atau tes-tes yang lain itu sejatinya adalah latihan soal, latihan. Kalian harus simulasi. Nggak bisa belajar serampangan atau nggak disiplin ya. Kalian ngerjain yang kalian bisa aja, jangan. Kalian harus fokus kerjain semuanya. Kalau bisa pakai waktu, yang nggak bisa nanti kalian bisa lihat di situ mana yang benar-benar ngeblank sama sekali. Kalian paham kemampuan kalian, mana yang ngeblank sama sekali, mana yang bisa tapi salah salah ngitung dan seterusnya. Kalau bisa sih kalian punya bank soal juga ya yang ada kunci jawabannya atau pembahasannya. Ini dan kalian cobain kerjain lagi yang tadi udah kita bahas. Nanti tinggal review lagi, lihat di pembahasan mana yang kalian bisa, mana yang nggak bisa. Oke, sip. Itu ya, itu dari saya sedikit saran. Oke, kita cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita jumpa lagi insya Allah pekan depan. Yang benar itu datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang salah itu pasti dari diri saya pribadi. Mohon dimaafkan jika ada kesalahan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah. Wah, iya sama-sama. Terima kasih Kak. Oke, sama-sama. Terima kasih Kak. Thanks Kak. Oke. Selesai, Sandria. Halo Viko, silakan Lip, boleh.